Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terhadap mahasiswa semua. Baiklah, pada pertemuan kelas biokimia kelautan kita hari ini, kita akan membahas mengenai proses fotosintesis. Nah, topik ini masih berkaitan dengan topik-topik sebelumnya ya, terkait asimilasi, nutrisi, terkait dengan proses metabolisme karbohidrat, di mana fotosintesis ini kan merupakan bagian dari proses apa? Proses penyusunan ya, sintesis penyusunan dari senyawa sederhana ke kompleks yang kita kenal sebagai anabolisme. Nah, fotosintesis ini terjadi di semua organisme yang memiliki zat klorofil atau pigmen hijau yang mampu menangkap sumber energi dari sinar matahari ya. Nah, di sini di gambar ini kan kita melihat ini ada beberapa organisme yang masuk ke dalam jenis dari yang melakukan proses fotosintesis yang kita kenal sebelumnya dengan nama fotoautotrof. Nah, kelas-kelas yang masuk ke dalam fotoautotrof itu kan seperti fitoplankton. Habis itu apalagi kalau di darat itu tumbuhan-tumbuhan hijau tingkat tinggi ya, ataupun dari jenis seperti bakteri, yaitu dari jenis cyanobacteria. Oke. Nah, proses fotosintesis inilah yang kita pelajari di bagian dari topik asimilasi nutrisi sebagai penghasil produksi primer yang ada di perairan, terutama di perairan lautan ya. Nah, di gambar ini juga kelihatan bahwa mereka menghasilkan beberapa senyawa-senyawa organik. Di sini tergambarkan proses dari fotosintesisnya ya. Nah, di mana proses anabolisme ini dari molekul sederhana, yaitu dari karbon anorganiknya CO2 dengan molekul air akan membentuk molekul organik berupa glukosa C6H12O6 dan juga menghasilkan oksigen. Nah, hasil produk-produk kimianya itulah yang nanti akan bisa tersedimentasi di dasar laut. Nah, dengan adanya kondisi dari hidrodinamika laut, dia nanti akan mengalami proses perputaran seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini juga kelihatan ya bagaimana sistem rantai makanan itu bisa terjadi dari produsennya yaitu fitoplankton ke nanti hewan-hewan yang bersifat heterotrof seperti zooplankton, ikan-ikan, udang-udangan, dan tingkat konsumen terakhir di sini digambar yaitu seperti di beruang kutub seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Nah, proses fotosintesis ini kan sudah sering nih kita dengar bahwa di mana proses perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sederhana di sini yaitu CO2 nanti akan diubah dalam bentuk karbon monosakarida ya, gula sederhana, glukosa. Nah, di sini kita mau mempelajari lebih dalamnya lagi. Proses perubahan ini apa saja tahapan-tahapan yang melatar belakanginya. Nah, secara umum, proses fotosintesis itu ada dua ya, yang melibatkan reaksi terang dan juga reaksi gelap. Yang saya bacakan tadi itu adalah yang melibatkan proses reaksi gelap, di mana nanti karbon dioksidanya ini akan diharapkan membentuk senyawa organik berupa monosakarida glukosa. Nah, untuk reaksi terangnya sendiri, reaksi terang di sini nanti itu di mana molekul H2O akan mengalami proses lisis, produknya itu akan menghasilkan oksigen, dan elektron hasil dari fotolisisnya itu akan mengalami suatu proses sistem transport elektron yang akan menghasilkan energi kimia berupa ATP maupun NADP. Oleh karena itulah disebut juga reaksi terang ini adalah reaksi dari reaksi foton energi matahari menjadi energi kimia berupa ATP dan ADP.
ATP dan NADPH begitu. Ya. Reaksi terang itu ada dua, ada yang bersifat siklik, berputar, ada juga yang non-siklik. Nah, kedua reaksi ini menghasilkan produk yang berbeda. Kalau siklik, dia hanya menghasilkan ATP saja. Non-siklik, dia ada dua energinya, berupa ATP dan juga NADPH. Oleh karena itu, energi dari reaksi terang inilah nantinya yang akan digunakan dalam proses pembentukan senyawa organik glukosa di dalam reaksi gelap melalui siklus Calvin-Benson. Nah, siklus Calvin-Benson ini saya singkat aja dengan FR kuadrat ya. FR kuadrat di F-nya itu fiksasi, tahapan keduanya itu R reduksi, R yang terakhir adalah regenerasi. Oke, kita pelajari lebih detail terkait proses yang terjadi di masing-masing ini. Nah, proses ini, seperti yang saya bilang tadi, melibatkan proses yang membutuhkan energi dari cahaya matahari, foton, energi foton. Nah, nanti itu yang menangkap energi ini adalah pigmen hijau yang terdapat di organisme seperti fitoplankton, tumbuhan hijau daratan, dan juga dari jenis Euglena, Protista ya, ataupun cyanobacteria seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Inilah komponen-komponen penting yang harus terlibat dalam proses fotosintesis. Yang pertama itu sebagai inputnya ataupun source-nya ya, bahan bakunya karbon dioksida yang diambil dari atmosfer masuk melalui mulut daun atau stomata. Nah, yang kedua yang paling penting juga ini yaitu air. Air ini diserap oleh suatu organisme melalui akarnya. Lalu disebarkan ke seluruh tubuh dengan adanya daya kapilaritas. Nah, yang ketiga, produknya ini berupa glukosa. Glukosa di sini merupakan contoh terkecil atau monosakaridanya ya dari karbohidrat. Nah, di mana dari karbon atom C, atom oksigen dan atom hidrogen dari produk awal CO2 dan H2O ini akan digunakan untuk mensintesisnya. Nah, yang keempat ini juga oksigen hasil dari lisis air ya, H2O. Dan yang kelima itu adalah sumber dari energinya. Di mana di sini kita menggunakan sumber energi dari cahaya matahari. Foton ya nama energinya, di mana besar kecilnya intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman di daun itu akan mempengaruhi juga terhadap produk dari proses fotosintesisnya. Dan yang terakhir adalah tempat di mana terdapatnya zat pigmen yang menangkap energi foton tadi, yaitu di dalam organel kloroplas ya. Pigmen klorofil ini ada dua, rata-rata di tanaman, yaitu ada yang klorofil A dan ada di klorofil B. Jumlah dari kedua jenis ini, proporsinya, distribusinya, itu tergantung dari jenis setiap spesies, kondisi dari lingkungan hidupnya, dan juga umur dari organisme itu sendiri. Nah, ini dia ya, contoh gambaran dari molekul klorofil atau pigmen zat hijau daun itu di dalam kloroplas, spesifiknya di membran tilakoid dari organel kloroplas itu ya. Nah, klorofil A itu biasanya nih digambarkan dalam bentuk reaksi dalam bentuk senyawa molekul ini. C55H72O5N4Mg. Nah, ini contoh dari strukturnya yang kita lihat ya. Ini contoh dari strukturnya. Nah, sedangkan untuk yang klorofil B, dia itu berbeda di jumlah atom, hidrogen, dan juga oksigennya. Oke, selanjutnya kita lihat di manakah letak perbedaan dari penyerapan kedua
klorofil A dan klorofil B ini. Nah, di sini kita lihat pada zat pigmen hijau atau klorofil, klorofil A dan klorofil B itu mengalami proses penyerapan di sekitar panjang gelombang warna biru dan juga warna merah paling tertingginya. Nah, oleh karena itulah zat hijau daun yang kita lihat yang ditampilkan oleh tanaman itu sebetulnya mewakili atau menandakan bahwa proses penyerapan spektrumnya itu pada warna merah, pada warna hijau yang sekitar ini, sekitar antara 500 sampai di bawah 600 itulah yang tidak terdapat proses penyerapan. Jadi warna hijau itu merupakan daerah spektrum warna yang memang tidak diserap oleh zat klorofil itu ya, makanya tampak hijau di mata kita. Nah, di sini kita lihat ya bahwa daerah spektrum antara violet biru dengan orange merah ini, kalau dari sinar matahari itu kan macam-macam. Ada yang terdiri dari gamma, X-ray, UV, infrared, dan beberapa gelombang yang lainnya. Nah, dalam proses fotosintesis ini, dia membutuhkan gelombang yang berada dalam cahaya tampak. Makanya, jika tidak ada cahaya matahari, cahaya tampak lainnya yang bisa membantu proses fotosintesis bisa dibantu oleh sinar lampu ya. Itu prinsipnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja mengenai struktur dari kloroplas. Kita lihat di sini ya, di gambarnya terlihat bahwa bentuk dari kloroplas ini tuh seperti piringan lempengan yang agak peyang. Di sini kita lihat. Nah, dia itu terdiri dari membran luar, ini membran luarnya, ada daerah dari membran dalamnya, dan ada ruang antara membran luar dan membran dalam, ini dia. Ada juga yang kita sebut sebagai grana. Ini daerah grana ya, tumpukan grana itu merupakan daerah dari tumpukan tilakoid. Satu lempengan ini yang kita sebut sebagai tilakoid. Jadi tilakoid yang menumpuk-numpuk itulah yang kita sebut sebagai grana. Ada juga daerah lumen. Daerah lumen ini adalah daerah ruang yang ada di dalam membran dari tilakoid. Ada juga daerah stroma. Daerah stroma inilah yang ini ya, yang terdapat beberapa macam cairan ataupun garam dan mineral-mineral lainnya. Dan juga ada daerah penghubung antara grana satu dengan grana yang lainnya yang kita sebut sebagai lamela, seperti jembatan ya. Nah ini dia ya, ini lamela. Itu. Nah, karena proses fotosintesis tadi ada dua ya, reaksi terang dan reaksi gelap, berarti tempatnya itu juga berbeda. Kalau kita lihat dari struktur ini, di sini dijelaskan bahwa reaksi terang itu terjadi di tilakoid ya, terjadi di tilakoid. Sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma. Nah, walaupun dia sama-sama terjadi di organel kloroplas, tetapi tempat spesifiknya itu berbeda. Tolong diingat ya, ini penting. Selanjutnya kita pelajari lebih detail lagi nanti. Nah, untuk zat pigmen hijau itu sendiri atau kita sebut sebagai klorofil, paling umum itu yang memiliki peran sangat besar adalah klorofil A dalam menghasilkan produksi primer nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan di perairan. Nah, klorofil A, walaupun klorofil A ini terdapat di tanaman, juga terdapat pigmen-pigmen lain seperti klorofil B ataupun seperti karotenoid yang lainnya. Nah, nanti energi-energi yang ada di klorofil B, karotenoid ini nanti akan ditransfer di suatu pusat reaksi fotosistem klorofil. Nah, faktor pembentukan klorofil ini ada yang dari internal dan juga eksternal. Internal ini dia berasal dari dua. Pertama berdasarkan dari memang faktor genetikanya ya. Nah, faktor genetik dari klorofil itu diatur oleh dua kromosom yang mengkodenya.
khusus untuk klorofil ini ya, gen-gen yang terdapat di dalam kloroplas itu dikode oleh 2 kromosom. Yang pertama kromosom inti dan yang kedua kromosom yang memang terdapat di dalam organel kloroplas itu sendiri. Nah, ayo diingat-ingat lagi, kan kita sudah pelajari bahwa kromosom pada eukariot itu bukan hanya terdapat di inti sel saja, tetapi terdapat di mitokondria, terdapat di kloroplas, seperti itu ya. Nah, faktor internal yang kedua adalah suplai dari karbohidratnya, karena karbohidrat ini jika dia defisit atau jumlahnya sangat kecil di dalam suatu organisme, itu dia bisa menyebabkan penghambatan dalam pembentukan klorofil. Nah, sedangkan faktor eksternal lainnya itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari sinar matahari, bisa disebabkan oleh dari suhu, dari mineral juga, karena kalau mineralnya ini sedikit dia akan menyebabkan klorosis pada daun ya, yang tampak agak kuning-kuning kecoklatan itu bisa. Dan dari air sendiri juga, jika stres airnya itu terlalu tinggi, dia juga akan menyebabkan kerusakan atau penghambatan dalam pembentukan klorofil. Selain itu juga oksigen ya, oksigen juga mensuplai energi dalam pembentukan klorofil. Itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil di dalam kloroplas. Nah, oke, ini yang kita harus pelajari dan pahami dalam pemahaman proses fotosintesis. Seperti saya bilang tadi, proses fotosintesis itu ada 2 fase, yaitu yang pertama reaksi terang dan juga reaksi gelap. Kapan dan kenapa reaksi terang ini penting dilakukan? Nah, di sini kita lihat reaksi terang itu melingkupi proses nomor 1 sampai reaksi nomor 3 ya. Tahapan yang pertama yaitu katanya di mana cahaya matahari itu akan ditangkap oleh zat hijau daun atau klorofil sebagai sinar matahari dalam bentuk energi foton. Oke. Nah, energi inilah nantinya yang akan melakukan proses lisis atau pemecahan air. Air nanti akan dipecah menjadi ion H+, molekul oksigen, dan juga elektron. Nah, elektron yang terlepaskan tadi akan mengalami proses transfer. Sistem transfer elektron inilah yang nantinya akan membentuk suatu gradien energi, sehingga energi cahaya akan bisa menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP dan juga NADPH. Seperti itu. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan dijadikan sebagai sumber energi dalam reaksi gelap. Dia menggunakan energi ATP dan NADPH. Nah, reaksi gelap ini kan ada 3 tadi reaksinya kan, yang saya bilang sebagai F R kuadrat. R-nya itu untuk reaksi fiksasi, R-nya itu yang pertama reduksi, dan yang terakhir adalah regenerasi. Oke, kita coba pelajari lebih detail lagi untuk masing-masing reaksi tersebut. Nah, ini gambarannya ya, tadi untuk di organel kloroplas, energi cahaya matahari berupa foton ini akan mengalami proses reaksi reaksi terang ini tadi di daerah tilakoidnya ya. Nah, tilakoid yang menumpuk ini membentuk gerana. Di sinilah terjadi proses reaksi terang, di mana air itu akan dilisis menjadi ion H+, ion hidrogen ya, ion hidrogen, dan juga oksigen, serta elektron. Elektron inilah yang nanti akan mengalami proses sistem transport dan menghasilkan energi berupa NADP dan juga ATP, ini hasil produknya.
ATP dan NADPH inilah energi yang akan digunakan di siklus Kelvin yang terjadi di daerah stromanya kloroplas. Nah, disinilah mulai nanti CO2 akan digunakan. CO2 ini akan difiksasi dengan bantuan dari energi ATP dan NADPH untuk menghasilkan bahan baku dalam pembentukan glukosa ya, dalam bahan baku pembentukan glukosa. Nah, kita pelajari ini yang saya bilang tadi, reaksi terang ini kan tadi reaksi yang mengubah energi cahaya foton menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Makanya pembentukan energinya ini yang juga dinamakan proses fosforilasi karena adanya penambahan fosfat atau proses fosforilasi untuk menghasilkan energinya. Tahapan pertamanya itu energi kan ditangkap oleh pigmen klorofil di dalam kloroplas. Nih, dia proses di mana terjadinya proses fotolisis. Nah, fotolisis di sini terjadi ketika molekul air diubah menjadi dalam bentuk ion H+, molekul oksigen dan juga beberapa elektron akan tereksitasi. Nah, elektron yang tereksitasi inilah dalam suatu sistem akan menghasilkan energi berupa ATP dan juga NADPH, begitu ya. Nah, reaksi terang itu sendiri sebetulnya dalam menghasilkan produk energi berupa ATP dan NADPH itu juga ada dua ya, ada dua kondisi di mana kondisi pertama itu reaksi terangnya disebut non-siklik jika dia menghasilkan ATP dan juga NADPH. Kalau seandainya ada pertanyaan, di reaksi manakah terjadi penghasilan oksigen? Di reaksi terang atau di reaksi gelap? Jawabannya di reaksi terang ya, karena di reaksi terang inilah terjadi fotolisis molekul hidrogen. Oke. Nah, jika ada pertanyaan lebih spesifik lagi, apakah reaksi penghasilan oksigen melalui reaksi fotolisis ini dihasilkan di reaksi terang non-siklik atau siklik? Jawabannya adalah di reaksi terang non-siklik ya. Oke, kita pelajari detail mengenai non-siklik ini. Pertama, reaksi terang non-siklik ini melibatkan dua pusat reaksi, yaitu pusat reaksi pertama yang kita kenal sebagai P700, fotosistem yang memiliki penyerapan energi tertinggi di panjang gelombang 700 nanometer, dan fotosistem kedua P680, di mana fotosistem atau pusat energi yang melakukan penyerapan energi tertinggi di panjang gelombang 680 nanometer. Nah, di sini sinar matahari yang diserap oleh klorofil, nih gambarannya, ini gambaran seperti tilakoid ya. Nah, daerah dari fotosistem ini terdapat di membran tilakoid itu sendiri. Nah, energi foton ini akan diserap di daerah fotosistem 2, 680 nanometer, di mana nanti energi dari foton ini akan menyebabkan elektron yang terdapat di fotosistem ini akan tereksitasi. Dia akan keluar dari daerah pusat reaksi ini sehingga energi atau elektron yang terkeluarkan ini akan ditangkap oleh suatu sektor primer ya. Elektronnya akan ditangkap oleh sektor primer. Nah, sektor-primer ini yang menangkap elektron tadi akan mengantarkan elektron tersebut ke fotosistem 700 atau fotosistem yang pertama.
Nah, elektron yang ditransfer ini untuk menuju ke daerah fotosistem 1 akan dibantu oleh beberapa komponen carrier elektron. Yang pertama, PQ ini adalah plastoquinone. Yang kedua ini adalah sitokrom kompleks atau kompleks sitokrom, dan yang ketiga ini adalah plastosianin. Nah, elektron yang ditransfer dari fotosistem 2 sampai ke fotosistem 1 ini akan menghasilkan suatu energi berupa ATP karena terjadinya gradien energi yang sangat tinggi dalam proses transfer elektron. Inilah yang akhirnya menyebabkan penghasilan energi kimia berupa ATP. Nah, setelah elektron tadi sampai ke fotosistem yang kedua, fotosistem yang pertama, sinar matahari tadi juga akan yang diserap oleh fotosistem yang pertama ini menyebabkan elektron di fotosistem pertama ini akan tereksistensi karena energinya begitu besar. Nah, eksistensi dari elektron ini kembali ditangkap oleh suatu akseptor primer. Nah, akseptor primer ini akan mengantar kembali elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 kembali ke fotosistem 1 itu sendiri. Nah, untuk bisa kembali lagi, nah transfer elektronnya itu akan dibantu dengan adanya ferrodoksin. Nah, ferrodoksin yang membawa elektron ini bertemu dengan substrat berupa NADP+ akan membentuk NADPH seperti itu. Makanya jika ditanya apa output yang ada di sini dalam proses non-siklik ini bukan hanya ATP saja tetapi ATP dan NADPH. Dan di sini juga lah terjadinya proses penghasilan oksigen ya. Nah, kapan reaksi siklik ini terjadi? Nah, Masya Allah ya, karena memang energi ATP dan NADPH ini akan digunakan di proses pembentukan dari karbohidrat di reaksi gelap. Reaksi gelap itu membutuhkan jumlah ATP dan NADPH yang tidak sama banyak. Jumlah yang tidak sama banyak ini nanti akan mempengaruhi proses dari reaksi terang. Akan mempengaruhi dari reaksi terang itu sendiri, di mana jika kandungan dari ATP-nya ini dirasai lebih sedikit, sedangkan NADP-nya masih banyak, maka sel akan memerintahkan sel itu sendiri untuk melakukan reaksi terang dalam penghasilan ATP hanya secara siklik saja, karena dia hanya ingin menghasilkan ATP, sehingga proses metabolismenya terjadi lebih cepat dan tidak membuang-buang energi. Seperti itu. Di mana pada proses reaksi terang siklik ini dia hanya melibatkan satu pusat sistem saja, yaitu fotosistem 1. Fotosistem 1 atau P700 ini di mana nanti energi yang ditangkap di daerah pusat reaksi akan mengeksistensikan elektron di dalam proteinnya terkeluar dan ditangkap oleh akseptor primer. Lalu dari akseptor primer ini untuk menghasilkan ATP dia harus mengembalikan elektron itu lagi ke posisi awal, sehingga untuk mengantarkannya kembali dia membutuhkan carrier elektron atau perantara pembawanya, yaitu ferrodoksin, sitokrom kompleks, dan juga plastosianin. Yang berbeda di sini juga dari jenis carrier elektronnya ya. Kalau di non-siklik tadi kan ada plastoquinone, kalau di sini tidak. Dia tidak membutuhkan plastoquinone, tapi dia langsung menggunakan ferrodoksin. Tetapi dia tidak menghasilkan NADPH. Itu ya perbedaannya.
Oke, selanjutnya kita pelajari mengenai reaksi gelap ataupun kita kenal dengan siklus Kelvin atau Kelvin-Benson. Apa yang terjadi di sini yang saya bilang tadi sebelumnya, reaksi F R kuadrat, fiksasi. Nah, disinilah proses di mana CO2, molekul inorganik ini akan dijadikan sebagai sumber karbonnya. Diikat CO2-nya, CO2 yang masuk melalui stomata di organ daun, misalnya organ yang terdapat kloroplas. Selanjutnya CO2 yang difiksasi ini akan direduksi menjadi suatu kompleks karbohidrat. Dan yang terakhir dilakukanlah proses regenerasi substrat untuk bisa mengikat CO2 kembali pada reaksi pertama, makanya dia disebut sebagai regenerasi. Dan ada juga produk sampingannya yang akan dikeluarkan untuk membentuk karbohidrat. Nah, di sini ya tergambarkan senyawa reaksi kimianya, di mana dalam membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan 6 molekul karbon dioksida dan energi NADPH dan juga ATP yang berbeda. Nah, di sini yang saya bilang tadi, jumlah ATP dan NADPH yang digunakan itu berbeda ya, makanya ini akan berpengaruh terhadap kapan suatu reaksi terang dilakukan secara siklik ataupun non-siklik. Nah, hasil ini selain menghasilkan glukosa, dia juga akan kembali membentuk molekul air dan juga hasil sampingan lain karena menggunakan energi dari ATP dan NADPH. Oke, lebih detailnya lagi kita pelajari untuk reaksi silikon Kelvin ini. Nah, fase pertama adalah fase fiksasi karbon. Di sini CO2 yang masuk melalui stomata akan berikatan dengan substrat RUBP ya. Yang menjadi substrat di sini adalah RUBP. 3 molekul CO2 akan berikatan dengan 3 molekul RUBP dengan menggunakan bantuan dari enzim Rubisco. RUBP karboksilase kalau tidak salah ini. Nah, produk pertama dari proses fiksasi karbon ini, fiksasi ini adalah pengikatan, makanya karena dia mengikat CO2 dinamakan sebagai reaksi fiksasi karbon. Produk pertamanya itu dalam bentuk 6 molekul PGA, fosfoglycerate acid. Nah, selanjutnya kita masuki ke tahap kedua yaitu tahap reduksi. Reduksi di sini adalah di mana 6 molekul fosfoglycerate acid akan diubah menjadi G3P yaitu glyceraldehyde 3-fosfat. Nah, proses perubahan inilah yang mengalami proses reduksi. Proses reduksi di sini membutuhkan 2 energi kimia dari ATP dan NADPH, masing-masing 6 molekul juga. Karena dia mengubah 6 molekul PGA menjadi 6 molekul G3P, seperti itu ya. Nah, 6 molekul G3P ini sebelum memasuki fase ketiga, regenerasi, 6 molekul G3P ini hanya mengeluarkan sebanyak 1 saja sebagai bahan baku pembentukan glukosa. Dari 6 cuma 1 saja, sehingga 5 sisanya lagi lah yang akan memasuki tahapan regenerasi pembentukan RUBP kembali. Itu ya, makanya dinamakan regenerasi. Nah, proses pengubahan 5 molekul G3P ini menjadi 3 molekul RUBP, ini membutuhkan 3 molekul energi ATP ya. Oke, selanjutnya. Nah, dalam reaksi gelap ini yang seperti saya bilang tadi,
beberapa tumbuhan tanaman tingkat tinggi itu memiliki perbedaan dalam proses fiksasi karbonnya. Sehingga beberapa tanaman itu ada yang dikelompokkan ke dalam tanaman C3, C4, dan CAM. Nanti kita akan pelajari lebih detailnya apa perbedaan proses fiksasi karbon yang terjadi pada ketiga jenis dari model tanaman ini. Nah, tadi sudah kita ketahui ya, dalam satu siklus reaksi gelap ini ataupun dalam satu siklus reaksi Calvin-Benson ini, dia hanya mengeluarkan satu molekul G3P sebagai bahan baku pembentukan glukosa. Sedangkan dalam pembentukan satu molekul glukosa membutuhkan 2 molekul G3P. Oleh karena itu, perlu diingat, dalam menghasilkan satu molekul glukosa, kita butuh 2 kali reaksi gelap ya, atau 2 kali proses siklus Kelvin. Oke, inilah proses yang membedakan pada reaksi fiksasi karbon di tanaman C3, C4, dan CAM. Contohnya itu yang paling umum memang ya, fiksasi karbon dioksida pada beberapa tanaman itu adalah pada tanaman C3. Contohnya padi atau tanaman-tanaman yang biasa kita temui. Nah, untuk tanaman C4, contohnya itu adalah dari jenis jagung atau tebu, tanaman-tanaman yang memang sumber pati amilumnya itu lebih tinggi, kadar gulanya memang lebih tinggi. Dan yang terakhir ini adalah tanaman CAM, adalah tanaman-tanaman yang tahan panas ya, tumbuh di daerah yang memang suhunya agak tinggi. Nah, apa saja yang terjadi perbedaan pada beberapa proses fiksasi pada tanaman-tanaman ini? Yang perlu kita ketahui pertama kali adalah waktu di mana karbon dioksidanya masuk ke dalam sel kloroplasnya atau melalui stomata. Proses pemasukan CO2 ini ada yang terjadi di malam hari, ada yang terjadi di siang hari. Nah, kapan terjadinya itu yang berbeda hanya pada tanaman CAM. Kita lihat di gambar di sini ya, nih. Masing-masing kan akan mengalami proses pemasukan CO2 pada proses fiksasi karbon. Khusus untuk CAM, proses pemasukan CO2-nya itu terjadi pada saat malam hari. Ini memang ya sesuai dengan morfologi, fisiologi dari tanaman-tanaman seperti kaktus, seperti nenas yang memang meminimalisir untuk proses respirasinya sehingga dia hanya membuka CO2, membuka stomatanya itu pada daerah pada saat malam hari karena dia ingin menyimpan kadar air yang ada di dalam tubuhnya supaya tidak terkeluar secara banyak. Nah, yang kedua, sel tempat berlangsungnya proses fiksasi itu sendiri. Nah, kalau pada C3 dia hanya terjadi di sel mesofil saja. Sedangkan pada tanaman C4 dan CAM dia ada melibatkan 2 sel. Yang pertama sel mesofil dan yang kedua adalah bundle seed cell atau sel seludang pembuluh. Nah, di sini bisa dilihat ya gambar dari sel yang terdapat di daun. Nah, di mana sel mesofil dan sel seludang pembuluh ini tetanggaan lah gitu ya. Dan memang masing-masing terdapat titik-titik hijau yang menggambarkan organel kloroplas. Jadi memang kedua sel tersebut terdapat klorofil. Walaupun memang di sel mesofil lah jumlah kloroplas itu paling banyak. Tetapi khusus pada C4 dan CAM, proses fiksasi karbonnya itu melibatkan kedua sel tersebut. Nah, apa yang terjadi? Yang tahapan yang ketiga adalah siapa yang berperan sebagai penangkap karbon dioksida. Kita telah belajar nih tadi bahwa yang menangkap
karbon dioksida pada reaksi fiksasi di beberapa tanaman umum C3 itu adalah molekul RUBP ya. CO2 ditangkap oleh RUBP dengan bantuan dari enzim Rubisco. Nah, kalau di C4 dan CAM, CO2 itu akan ditangkap oleh molekul PEP. Nah, itu juga letak perbedaannya ya. Sehingga perbedaan dari reseptor penangkap ini akan berpengaruh terhadap produknya juga. Kalau yang pada C3, RUBP ini menangkap CO2 akan menghasilkan produk fiksasi berupa molekul fosfogliserat acid. Sedangkan pada C4 dan CAM dia akan menghasilkan produk berupa malat ya. C4 ini akan berupa oksaloasetat. Oksaloasetat C4 ini akan diubah juga menjadi bentuk malat sama seperti yang di CAM. Nah, organel berbentuk senyawa berbentuk malat inilah yang awalnya terjadi di daerah mesofil akan mulai memasuki daerah dari sel seludang pembuluh begitu. Nah, dia mulai memasuki sel seludang pembuluh, barulah nanti dia kembali bertemu dengan enzim Rubisco dan juga bahan baku seperti RUBP dan mengalami proses siklus Calvin yang sama seperti yang terjadi di tanaman C3. Jadi itu saja perbedaannya ya. Nah, ini gambaran umumnya perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap itu dari tempatnya, dari cahaya yang dibutuhkan, dari fotosistem atau pusat reaksi yang terlibat, dan tahapan-tahapan proses yang terlibat, input berupa substrat yang digunakan, dan juga output berupa produk yang dihasilkan bisa dilihat di sini. Nah, sebelumnya kan kita memang mempelajari nih beberapa tipe organisme berdasarkan sumber karbon dan juga sumber energi yang digunakannya untuk menghasilkan makanan. Ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Autotrof ini ada fotoautotrof, ada yang kemoautotrof, yang heterotrof pun begitu. Nah, seperti yang saya selalu ulangi, fotosintesis ini memang umumnya terjadi pada yang fotoautotrof ya. Tetapi ada juga yang memang menyerupai, mampu dia menghasilkan makanannya sendiri, yaitu dari jenis fotoheterotrof. Contohnya itu pada bakteri non-sulfur hijau, non-sulfur ungu, atau dari Heliobacteria. Di mana di sini prokariot ini perbedaannya adalah sumber karbonnya itu tidak dari anorganik seperti CO2, tetapi dia menggunakan dari senyawa organik seperti sisa-sisa molekul karbohidrat, molekul-molekul asam lemak, molekul-molekul alkohol yang digunakan sebagai sumber karbon dioksidanya. Dan pigmen yang digunakannya itu bukan pigmen klorofil. Pigmen yang digunakannya itu seperti pigmen rhodopsin ya. Mekanismenya itu mirip-mirip seperti klorofil. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kuliah kali ini. Saya harap apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di bagian komen-komentar ya di YouTube ini. Nah, untuk kedepannya ini akan ada kita buat praktikumnya, di mana untuk membuktikan apakah memang fotosintesis itu menghasilkan oksigen, kita akan melakukan uji in-house, dan juga untuk membuktikan apakah memang proses fotosintesis ini menghasilkan gula amilum pada tanaman, yaitu dengan uji Sachs. Kalau untuk uji in-house ini dan uji Sachs ini nanti akan saya susun ya, ininya modulnya akan saya beritahu setelah pertemuan kedua. Mungkin setelah atau sebelum UTS saya kabari nanti.
Untuk sekedar mempelajari saja, untuk uji ingin house ini juga telah ada saya buat videonya yang dilakukan oleh senior kalian sebelumnya. Mungkin bisa dicek di video yang pernah saya upload dengan judul uji ingin house. Baiklah mahasiswa sekalian, terima kasih dan semoga terus sukses, jangan lupa bahagia dan semangat selalu belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.